Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Rahmadani dengan NIM 24233002, Prodi Manajemen Pajak. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas manajemen keuangan 1, yaitu pertemuan 15, mempresentasikan materi tentang kriteria keputusan penganggaran modal. Apa itu penganggaran modal? Penganggaran modal adalah proses vital dalam pengambilan keputusan investasi jangka panjang perusahaan. Ini melibatkan analisis cermat terhadap pengeluaran besar yang bertujuan untuk memperoleh pengambilan investasi yang maksimal di masa depan. Nah, seperti proses analisis pengeluaran besar untuk memperoleh pengambilan keputusan maksimal. Membantu perusahaan memilih proyek investasi terbaik dengan profitabilitas jangka panjang. Contohnya yaitu pengeluaran, pembelian aset tetap, R&D, dan ekspansi bisnis. Pentingnya keputusan penganggaran, yaitu yang pertama dapat meningkatkan nilai perusahaan. Keputusan yang tepat dapat secara signifikan meningkatkan nilai perusahaan dan daya saing di pasar. Yang kedua, menghindari kerugian besar. Kesalahan dalam keputusan penganggaran modal dapat menyebabkan kerugian finansial yang parah, bahkan kebangkrutan, seperti kasus Jefferson County, Alabama. Yang ketiga, tanggung jawab manajer keuangan. Manajer keuangan memiliki peran krusial dalam memastikan semua keputusan investasi dioptimalkan untuk mencapai tujuan strategis perusahaan. Kriteria utama dalam keputusan penganggaran modal, yaitu yang pertama nilai bersih sekarang, NPV. NPV positif besar dari 0, menunjukkan proyek layak diterima karena menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Yang kedua, rasio manfaat biaya, BCR. BCR lebih dari 1, besar dari 1, mengindikasikan bahwa manfaat proyek melebihi biayanya, menjadikannya menguntungkan. Yang ketiga, tingkat pengembalian internal, IRR. IRR yang melebihi biaya modal menunjukkan proyek memiliki tingkat pengembalian yang menarik. Yang keempat, periode pengembalian modal, payback period. Payback period harus sesuai dengan target yang ditetapkan perusahaan untuk memastikan likuiditas. Apa saja metode evaluasi investasi? Metode evaluasi investasi teknik arus kas diskonto yaitu yang pertama, Next Present Value NPV, yaitu menghitung nilai sekarang dari seluruh arus kas masa depan yang dihasilkan oleh proyek, kemudian dikurangi dengan investasi awal. Ini adalah indikator terbaik untuk profitabilitas. Yang kedua, Internal Rate of Return, IRR, yaitu tingkat diskonto yang membuat NPV suatu proyek sama dengan 0. IRR menunjukkan efisiensi investasi dan sering digunakan untuk membandingkan proyek. Yang ketiga, Benefit Cost Ratio, BCR, perbandingan antara nilai sekarang dari manfaat yang diharapkan dengan nilai sekarang dari biaya investasi, mengukur seberapa besar manfaat per biaya unit. Metode evaluasi investasi, teknik arus kas tanpa diskonto, yaitu payback period, menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan agar investasi awal dapat dikembalikan. Metode ini sederhana dan cepat untuk menilai risiko likuiditas. Accounting Rate of Return, ARR, yaitu mengukur rasio laba bersih rata-rata terhadap investasi awal rata-rata, memberikan gambaran tentang profitabilitas akuntansi. Faktor pendukung keputusan penganggaran modal, yaitu yang pertama, informasi akurat. Ketersediaan data keuangan yang akurat dan terbaru sangat penting untuk analisis yang valid. Kedua, kesesuaian strategi. Proyek harus selaras dengan strategi jangka panjang perusahaan untuk mencapai keseluruhan. Yang ketiga, analisis risiko.
Evaluasi risiko dan ketidakpastian pasar yang komprehensif diperlukan untuk membuat keputusan yang kuat. Keempat, manajemen bias. Mengelola bias manajerial seperti konservatisme berlebihan agar tidak mempengaruhi objektivitas keputusan. Pengaruh keputusan investasi terhadap nilai perusahaan. Penelitian menunjukkan keputusan yang matang memiliki dampak signifikan terhadap nilai perusahaan. Tantangan penganggaran modal di UMKM, yaitu keterbatasan pengetahuan. Banyak UMKM belum menerapkan penganggaran modal secara optimal karena kurangnya pemahaman tentang teknik dan kriteria yang ada. Sumber daya yang terbatas. Kurangnya sumber daya, baik finansial maupun SDM, sering menjadi hambatan bagi UMKM untuk melakukan analisis investasi yang mendalam. Dan edukasi dan pendampingan. Pentingnya edukasi dan pendampingan untuk UMKM agar mereka mampu membuat keputusan investasi yang tepat dan berkelanjutan. Kesimpulannya yaitu kriteria objektif, yaitu menggunakan NPV, IRR, dan BCR sebagai dasar keputusan. Maka dari itu, mulai sekarang terapkan metode evaluasi investasi yang tepat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, akan membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan dan kesuksesan jangka panjang perusahaan. Maka mari kita berinvestasi dengan bijak mulai dari sekarang. Baiklah, sekianlah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.